Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lu by Day Channel. Masih tetap di saluran channel dan video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyebab menyuntek. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu by Day Channel. Disimak materinya ya. Menyuntek, penyebab dan solusinya mempunyai tujuan yakni dapat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa menyuntek adalah perbuatan tercela dan bertekad untuk tidak melakukannya. Persepsi tentang penyebab menyuntek. Suatu permasalahan klasik muncul di mana ada peserta didik yang melakukan suatu tindakan yang dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita namakan dengan menyuntek. Menyuntek merupakan salah satu fenomena pendidikan yang sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar sehari-hari. Tetapi jarang mendapatkan pembahasan dalam wacana pendidikan kita di Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai menyuntek mungkin disebabkan karena kebanyakan pakar menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sifatnya sepele. Padahal masalah menyuntek sesungguhnya merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Pengertian menyuntek. Pengertian menyuntek atau menjiplak atau juga disebut ngeplek dalam bahasa Jawa menurut Purwadarminta sebagai suatu kegiatan mencontoh atau meniru atau mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Cutting atau mencontek menurut Wikipedia Ensiklopedia sebagai suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Menyontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapat keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Dikutip dari Abdullah Al-Hazza. Pengertian menyontek. Menyontek atau menjiplak atau ngeplek menurut Purwadinata sebagai kegiatan mencontoh, meniru, mengutip tulisan pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Dalam Wikipedia, Ensiklopedia dideskripsikan yaitu suatu tindakan yang tidak jujur yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan keuntungan yang mengabaikan prinsip keadilan. Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan main yang ada. Abdullah Al-Hazza dalam Admin tahun 2004 mengutip pendapat dari Brouwer tahun 1964 yang mendefinisikan creating is manifestation of using illegitimate means to achieve a legitimate end atau achieve academic success or avoid academic failure. Maksudnya mencontek adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat, yaitu mendapat keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis. Pengertian menyuntek. Menyuntek
seringkali dipahami dan merupakan sikap pecundang dalam menginginkan hasil paling bagus tanpa harus bersusah payah. Biasanya menyontek dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian dan yang bersangkutan tidak mempersiapkan penguasaan bahan atau materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Mereka mencontek pekerjaan temannya yang dianggap lebih pintar atau mengerjakan soal dengan jawaban yang dilihatnya dari catatan yang sudah dipersiapkan. Catatan ini bisa berupa apa saja, baik berupa buku-buku atau catatan kecil lainnya. Faktor penyebab dan akibat menyuntek. Menurut Nugroho tahun 2008, yang menjadi penyebab munculnya tindakan menyuntek bisa dipengaruhi beberapa hal, baik yang sifatnya berasal dari dalam atau internal, yakni diri sendiri, maupun dari luar atau eksternal, misalnya dari orang tua maupun sistem pendidikan itu sendiri. Faktor penyebab mencontek ada beberapa poin. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri. Yang kedua, faktor dari guru. Yang ketiga, faktor dari orang tua. Dan yang keempat, faktor dari sistem pendidikan. Faktor penyebab dan akibat menyontek. Akibat dari perbuatan menyontek, bagi yang menyontek ketahuan oleh pengawas dapat dipastikan bagaimana kisah selanjutnya. Bisa dikeluarkan dari ruangan ujian dan menanggung malu, dan bahkan lebih fatal lagi adalah didiskualifikasi dan dinyatakan tidak lulus ulangan. Ilmu yang didapatkan dengan tidak jujur biasanya tidak membawa berkah atau barokah. Jangan-jangan mereka yang menganggur setelah lulus karena ilmu yang diperolehnya selama sekolah didapatkannya dengan cara yang tidak jujur pula. Hanya Tuhan yang tahu. Cara penanggulangan mencontek. Yang pertama, faktor pribadi dari mencontek. Cara penanggulangannya yang pertama, bangkitkan rasa percaya diri. Yang kedua, arahkan self-concept mereka ke arah yang lebih proporsional. Dan yang ketiga, biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Yang kedua, faktor lingkungan dan kelompok. Cara penanggulangannya yakni dengan ciptakan kesadaran disiplin dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Faktor sistem evaluasi. Cara penanggulangannya yakni yang pertama, buat instrumen evaluasi yang valid dan reliable atau yang tepat dan tepat. Yang kedua, terapkan cara pemberian skor yang benar-benar objektif. Yang ketiga, lakukan pengawasan yang ketat. Dan yang keempat, bentuk soal disesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogik serta prinsip andragogi. Faktor guru atau dosen. Cara penanggulangan menconteknya yakni yang pertama, berlaku objektif dan terbuka dalam pemberian nilai. Yang kedua, bersikap rasional dan tidak menyontek dalam memberikan tugas ujian atau tes. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan dalam perilaku moral. Dan yang keempat, terakhir, berikan umpan balik atas setiap penugasan. Terima kasih telah menyimak materi tentang penyebab mencontek. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.